Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha', la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin murtahanun bil aqiqah. Wa qala Rasul, wa qala aidan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Wa qala aidan kullu mauludin yuladu 'alal faqri. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul bait, sahibul majlis, Bapak Haji Ruslan beserta keluarga dan orang tua tercinta, semoga beliau semua senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah-tambah keberkahannya. Sahibul hajat yang berbahagia, Saudara Firmansyah beserta istri Ibu Bella Juliati. Ini anak yang keberapa? Yang pertama. Alhamdulillah, semoga buah hati yang Allah amanahkan kepada beliau berdua benar-benar menjadi anak yang akan mengangkat derajat orang tuanya, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Ananda yang sedang diakikahkan yang bernama Pak Ahmad Emransyah Sehzadi. Anak sekarang mau susah namanya, Pak. Kita doakan menjadi anak yang salih, dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Sungguh ini menjadi anugerah untuk kita semua. Malam yang begitu istimewa, bertepatan sudah berada di bulan Rabiul Awal. Kita merayakan Maulid dengan penuh semangat dan penuh hikmat. Semoga kita benar-benar diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan bisa menyenangkan hati Rasulullah dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita turut berbahagia atas kebahagiaan saudara kita, yaitu Saudara Firmansyah. Anak adalah buah hati, sehingga suatu keluarga terasa kurang kalau belum mempunyai anak. Anak adalah tempat menaruh harapan besar orang tua. Setiap orang tua menaruh harapan besar kepada anaknya agar menjadi begini. Semua orang tua menaruh harapan besar. Semoga anak Ananda Ahmad Emransyah ini benar-benar menjadi anak yang dibanggakan orang tuanya di dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bicara tentang akikah. Malam ini kita akan membahas 3 redaksi. Yang pertama, kullu mauludin murtahanun bil aqiqah. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Yang kedua, kita akan membahas kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir adalah fitrah. Dan yang ketiga, kullu mauludin yuladu 'alal faqri.
Kita akan bahas 3 redaksi ini dan akan menjadikan sebuah wawasan. Ternyata anak itu tidak sekedar dikasih makan minum, tapi ada tanggung jawab lebih yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, kullu mauludin murtahanun bil aqiqah. Setiap anak yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya. Tergadai itu maksudnya apa? Di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan. Arti dari tergadai adalah anak ini belum menjadi milik orang tua secara mutlak sebelum anak itu diakikahkan. Pengertian kedua, arti tergadai maksudnya anak ini besok di akhirat belum bisa menolong orang tuanya kalau belum diakikahkan. Jadi ada 2 pengertian. Terus bagaimana sikap kita? Kita dianjurkan menjadi sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i untuk melakukan akikah atas anak kita. Makanya yang belum diakikahi, diakikahi Pak. Bapak udah pernah akikah belum untuk dirinya? Nah, orang tua dulu mohon maaf kadang-kadang kurang peduli urusan akikah. Duit mah banyak, harta banyak, cuma kadang-kadang urusan akikah nggak dipedulikan. Oleh karena itu kita disunahkan untuk melakukan akikah. Akikah itu apa? Akikah itu sebuah rangkaian ritual. Yang pertama yang namanya akikah, 1, ayyuhsina ismahu, untuk memberi nama dan membaguskan nama anak yang diakikahkan. Alhamdulillah, ini nama bagus. Kalau nggak kasih tahu MC mah nggak tahu artinya saya. Sehyadi ini apa? Saya pikirin kayak bahasa Arab nggak ada sehyadi. Ternyata bahasa Turki. Jauh ngambilnya itu dari Turki. Insyaallah. Ya, yang penting begitu Pak, bagus. Yang bagus. Kenapa harus bagus? Al-ismu huwa doa. Nama adalah doa. Dikasih nama yang bagus biar anaknya benar-benar jadi anak yang bagus. Dia udah dikasih nama anak yang bagus saja kadang-kadang gedenya nggak bagus, apalagi dikasih nama nggak bagus, tambah nggak bagus lagi. Dan nama benar-benar doa. Makanya dengan nama ini benar-benar menjadi doa bagi anaknya sesuai dengan yang diharapkan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang bagus. Contoh Ruslan. Ruslan bahasa apa Pak? Bahasa Arab itu Pak. Ruslan itu utusan. Ruslin ini sama sebenarnya, cuman ada yang dibaca nasab, dibaca cer gitu. Nah, jurusan nggak paham, nasab itu apaan nggak paham dia. Pokoknya Ruslan ya bagus. Mansur sama Nasir kan gitu. Kalau Mansur yang ditolong, kalau Nasir yang menolong. Makanya nama itu mengandung arti. Namanya Mansur ya bawahnya pengen kita tolongin. Gitu. Mana orangnya? Tadi kayaknya ada deh. Jadi pengaruh sekali doa itu. Yang bagus. Dan cara memberikan nama, yang pertama, nama yang bagus adalah nama yang di depannya tabarukan dengan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Terserah mau pakai Muhammad boleh, mau pakai Ahmad juga boleh. Nah, ini ada Ahmadnya nih, cakep nih. Ada Ahmadnya. Kalau nggak Ahmad, Muhammad. Ini namanya tabarukan dengan mengambil nama baginda Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Biar mendapatkan kebaikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nama diawali dengan Abdul, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Rahim, Abdul apa lagi ya? Yang penting kata Abdul itu dimudofkan, disandarkan dengan nama Allah. Jangan sampai salah. Kalau orang Jahiliyah dulu Abdul Uzza, yaitu hambanya berhala Uzza. Kita nggak boleh. Abdullah, nah itu cakep tuh. Abdul Rahman, cakep tuh. Abdul Rahim, cakep.
Cuma kata orang kampung, nama kalau ada abdulnya biasanya anaknya bandel, begitu katanya. Nggak tahu di sini ada mitos begitu nggak? Itu mitos. Yang pasti itu bagus. Awal dengan abdul, yang penting abdulnya ini dinisbatkan kepada nama Nabi, nama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cara memberi nama tafaulan. Tafaulan sama mengambil berkah. Umpamanya di sini ada ulama hebat, ada orang soleh yang luar biasa, kita ambil namanya, kita pakai buat anak kita, boleh. Tapi caranya kalau orangnya masih hidup harus izin dulu. Seperti contoh saya, Pak, saya Muhammad Fadoli. Begitu saya udah gede, saya udah paham nahwu shorof, saya protes ke abah saya. Kok namanya Fadoli, Bah? Bukannya Fudoli. Kata abah saya juga ngerti. Terus kenapa Fadoli kok gak Fudoli sesuai dengan tasrifan yang benar? Kata abah saya, ini tafaulan. Dulu kata beliau nih, punya temen satu pondokan itu alimnya luar biasa, kata abah nih. Makanya saya kasih nama Muhammad Fadoli biar alimnya kayak temen abah dulu waktu mondok, orang Rembang, begitu katanya. Akhirnya sampai sekarang Muhammad Fadoli. Nah itu namanya tafaulan. Yang umpamanya orang tuanya hobi biar anaknya baik jadi pemain bola, oh dikasih nama anaknya Ahmad Ronaldo. Kita ada Ahmadnya, Pak. Ada Ahmadnya, cakep juga. Cuman Ronaldo, kenapa? Pengen anaknya jadi pemain bola. Boleh nggak, Pak? Boleh saja. Yang terpenting Bapak Ibu, kalau kasih nama benar-benar ada kebaikan di dalamnya. Jangan sekedar yang penting namanya kelihatan top, kelihatan keren. Jangan. Namanya siapa? Siska. Kepanjangannya Siskampling. Kan ngawur namanya, Pak. Atau namanya terlalu mewah. Terlalu mewah, nanti kasihan anaknya. Namanya mah cakep bener kayak artis, tapi anaknya udah hitam, pesek. Kasihan anaknya, jangan berlebih-lebihan. Kasihan. Terus jangan terlalu berat ngasih nama itu, Pak. Saya sering nanganin kasus itu, Pak. Anak kecil gitu setahun 2 tahun rewel sampai kurus, gak doyan makan. Datang ke rumah kiai, ditolongin anak saya, kenapa? Ya udah, namanya siapa? Namanya Muhammad Junaidi Al-Baghdadi. Keren gak, Pak? Keren, itu tokoh ulama besar itu, Pak. Cakep. Begitu kita wirid, kita cek, ternyata anaknya nggak kuat. Ini disebut dengan keberatan nama. Akhirnya saya suruh rubah, kasih rubah ya namanya Muhammad Junaidi. Udah nggak pakai Al-Baghdadi, siapa gitu. Begitu kayak, ya udah sana bikin selamatan. Alhamdulillah sembuh, sehat badannya. Jadi nama itu pengaruh betul kepada psikologis anak. Nama ya yang standar aja lah. Sarbini, udah itu nggak keberatan. Itu kadang-kadang bagus tafaulan sama ulama, tapi yang ngukur juga gitu loh, Pak. Abdul Qadir Al-Jailani, bagus, tapi belum tentu anak kita kuat. Nah, makanya di sini penting nama itu jangan berlebih-lebihan, standar. Yang penting maknanya bagus, biarin namanya standar, sederhana, asal kita bisa meningkatkan kualitas diri, maka nama itu akan harum dan mengharumkan orang tua. Amin ya rabbal. Yang kedua, wa ayyuhlaqa sya'ruhu. Yang namanya akikah itu rangkaian kedua, yaitu memotong rambut. Rambutnya tadi sudah dipotong, alhamdulillah, nanti digundulin, Bang Firman. Digundulin, sunahnya ditimbang tuh rambut, ditimbang ada berapa gram. Nah di situ disedekahkan senilai gram emas. Pamannya kok ada 20 gram, ada nggak 20 gram kira-kira itu? Nah, ya berarti ya sedekahnya senilai emas. 20 gram berapa duit? 20 juta. Ya sebanyak itu sedekahnya.
dan itu sunnah. Kenapa penting dikerok, digundul? Penting Pak, itu rambut bawaan dari perut. Rambut itu bawaan dari perut, kalau nggak dibersihkan kotor, jadi penyakit, sehingga imun daya tubuh bayi nggak bagus. Maka dikerok aja dulu, dibersihkan kerok, biar tumbuh rambut yang baru, dan itu barokahnya anak sehat, sehat lahir, sehat batin. Dan yang ketiga, wa ayyubaha, terserah menyembelih binatang ternak, terserah. Kalau dalam fikih kambing atau domba. Kalau laki-laki 2. Dan ini yang perlu saya sampaikan dalam tinjauan ilmu fikih Bapak Ibu, akikah ataupun kurban jenis kelamin tidak harus laki-laki. Hewan yang disembelih buat akikah tidak harus laki-laki, perempuan boleh. Kadang-kadang belain laki-laki ya. Kalau kami laki-laki harganya lebih mahal ya daripada perempuan. Udah mahal, kurus lagi ya. Mending cari yang perempuan yang dagingnya banyak, janda nggak apa-apa. Ada nggak kambing janda? Ada. Nggak apa-apa, karena yang dicari adalah sehat, dagingnya banyak. Yang terpenting itu, bukan jenis kelamin. Begitu juga korban juga sama Pak, tidak harus laki-laki, jantan enggak, perempuan juga boleh. Umpamanya nggak kambing, nggak domba, boleh nggak? Boleh Pak. Akikahnya sapi, boleh. Terjadi satu kasus di Rawadinok begitu Pak. Kebetulan ini akikahnya 2 orang, saudaranya tunggal. Sementara keluarga besarnya nggak doyan daging kambing, pengennya motong sapi. Udah nanya ke ustadz, jawabannya nggak boleh, harus kambing, harus domba, nggak boleh sapi. Begitu nanya saya bilang boleh, kalau perlu yang gedean sapinya, jangan lupa bagi saya. Begitu, boleh. Begitu saya bilang boleh, saya disidang 4 ustadz sekaligus. Dianggapnya saya bikin gara-gara, bikin hukum baru. Saya bilang saya ada dasarnya, namanya Al-Iqna li Abi Suja, ada di situ kitabnya. Boleh pakai sapi, onta juga boleh, semakin bagus semakin bagus. Jadi nggak masalah kalau ada rezekinya motong sapi boleh, tidak harus domba atau kambing, tidak harus boleh. Umpamanya bahkan terangkan di situ Pak, saking nggak adanya, mungkin orang tua lagi nggak ada rezekinya, pengen akikah tapi nggak mampu beli kambing, bapak beli semampunya, nggak apa-apa. Jadi akikahnya pakai ayam umpamanya, mampunya beli, boleh Pak, silahkan beli ayam kira-kira sekandang gitulah. Sekarang dapat kambingnya, semampunya mau berapa ekor boleh. Niatkan, ya Allah, saya niat mengakikahi anak saya mampunya baru bisa beli ayam ya Allah. Udah, potong, sembelih, panggil tetangga, selamatkan akikahan, cuman makannya daging ayam. Boleh Pak, boleh. Nah ini yang seringkali jadi pertanyaan itu begitu. Jadi boleh. Muncul pertanyaan yang sering terjadi, Yai saya udah gede tapi belum pernah diakikahin orang tua. Sementara saya punya duit pas, pilihannya kalau buat korban atau buat akikah, mana yang harus didahulukan, begitu kan? Sering terjadi nih. Yang mana yang didahulukan, korban dulu apa akikah dulu? Saya jawab, akikah itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kalau korban, tanggung jawab individu setiap muslim masing-masing. Kalau duitnya pas, mana yang didahulukan? Kalau tanyaannya begitu, jawabannya korban didahulukan. Boleh nggak didobel? Boleh. Dirangkap? Boleh. Kalau pengen menghemat, niat korban sekaligus niat buat akikah, boleh Pak. Memang duitnya cuma segitunya, dirangkap boleh. Dan yang berikutnya sering jadi pertanyaan, saya punya duit buat akikah, cuman cukup hanya buat beli 1 ekor.
Padahal anaknya laki-laki, boleh apa tidak? Boleh Pak, akikah itu boleh dicicil. Boleh. Bulan ini motong kambing 1 dicicil, nanti 2 bulan berikutnya tambah lagi 1, boleh. Jadi Islam itu Pak indah, tidak ada yang memberatkan. Apalagi ibadah yang bersifat sunnah itu lebih fleksibel. Artinya jangan gara-gara tidak punya duit karena keterbatasan pemahaman akhirnya tidak melaksanakan akikah, itu sayang sekali. Jadi mulai sekarang kalau yang belum diakikahkan, akikahkan nggak apa-apa, semampunya beli kambing ya kambing, beli ayam ayam. Kalau nggak mampu beli ayam, gurame juga boleh Pak, kira-kira 2 empang gitu kan, boleh Pak, nggak apa-apa. Yang penting Bapak jangan ngomong-ngomong ke tetangga, bilang aja selamatan, padahal itu sedang akikah, boleh. Itulah rangkaian daripada akikah. Yang kedua, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Suci apa? Al fitratu 'anil dzunub, suci dari semua dosa. Suci dari semua dosa. Yang kedua, makna dari fitrah itu apa? Al fitratu hiya dinul Islam. Suci artinya dia beragama Islam. Ini yang perlu dipahami, bahwa setiap anak yang terlahir Bapak Ibu semua terbebas dari dosa. Tidak ada istilah anak haram, anak jadah, anak zina, nggak ada istilah begitu dalam Islam. Umpamanya benar itu anak hasil zina, itu yang nanggung dosa bukan anak. Siapa yang dosa? Ya orang tuanya, pelakunya. Si anak tetap al-fitrah, suci dari dosa. Jadi kita nggak boleh Pak, Bu ngomong anak zina loh, nggak boleh. Anak haram, anak jadah, nggak boleh ngomong begitu. Anak mah nggak punya dosa, yang dosa si pelaku zina. Jadi jangan sampai kita ngomong begitu kasar, itu anak nggak tahu menau, tahu-tahu dituding sebagai anak haram, kasihan. Jadi fitrah yang pertama artinya itu. Yang kedua, al fitrah hiya dinul Islam, bahwa setiap anak itu suci. Suci artinya apa? Dia beragama Islam. Jadi walaupun seandainya orang tuanya kafir sekalipun, maka status bayi itu adalah Islam. Apalagi orang tuanya Islam, jelas bayi itu adalah Islam. Jadi umpamanya terjadi kasus anak orang kafir, bayi belum lama hidup terus meninggal dunia, boleh nggak dimakamkan di pemakaman Islam? Jawabannya boleh, sebab anak tetap statusnya Islam sebelum dia balik. Nah makanya seandainya ada kasus seperti itu, boleh diurus secara Islam walaupun orang tuanya kafir. Dan inilah yang menjadi pemahaman kita, sehingga setiap anak terbebas dari dosa, terlahir dalam keadaan Islam, sehingga anak yang mati sebelum balik itu dijamin menjadi penghuni surga. Tapi kalau udah terlanjur gede tua kayak begini, kemungkinannya ada 2, bisa surga bisa neraka. Jadi enakan mati bayi apa mati tua Pak? Udah terlanjur tua ya sudah, semoga kita mati husnul khotimah. Itu pengertian kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yang ketiga, kullu mauludin yuladu 'alal faqri. Setiap anak terlahir dalam keadaan fakir. Betul? Betul nggak Pak? Semua anak terlahir dalam keadaan fakir. Gak ada ceritanya anak lahir udah pakai gelang emas, cincin emas, gak ada. Anak lahir udah megang ATM ya, enggak Pak. Semua terlahir dalam keadaan fakir, sefakir-fakirnya sehingga lahir telanjang bulan.
wa yutawaffa 'alal fakri, dan nanti akan dimatikan dalam keadaan fakir pula. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, begitu kita mati, semua diprosotin, dilepas dari badan kita, kita telanjang bulat, fakir seperti saat dilahirkan. Betul? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Kita lahir dalam keadaan fakir dan mati dalam keadaan fakir. Padahal fakir itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama, fakrul ilmi, yaitu fakir ilmu. Yang kedua, fakrul mal, fakir harta. Dan yang ketiga, fakrul amal, fakir amal solih. Dari 3 kefakiran ini, mana yang paling Bapak takutkan? Fakir ilmu, fakir harta, fakir amal. Yang paling Ibu takutkan yang mana? Pak, bohong sih Pak. Yang paling Bapak takutkan apa? Ilmu, amal, apa harta? Ilmu. Bapak. Buktinya yang dicari tiap hari melek mata apa? Harta kan? Nanti kita lebih takut fakir harta. Begitu kan faktanya Pak? Tiap orang begitu Pak. Melek mata yang dicari harta. Padahal yang paling membahayakan dalam kehidupan manusia adalah ketika orang itu fakir ilmu. Itu paling membahayakan Pak. Umpamanya dia punya harta banyak, udah hartanya banyak, badannya sehat, wajahnya rada ganteng sedikit, tapi nggak punya ilmu. Kira-kira hartanya mau dibawa kemana tuh? Ke masjid apa ke parung? Parung ngapain? Kenapa? Nggak punya ilmu Pak, bahaya. Atau sebaliknya, ilmu nggak punya, harta nggak punya, kira-kira ngapain nih orang? Kerja apa maling? Maling Pak. Itu bahayanya nggak punya ilmu. Apalagi amal, dia nggak punya ilmu tapi rajin ibadah, tetap aja rugi. Mardudatun la tuqbal. Rajin sholat tapi nggak tahu ilmunya sholat, tertolak sholat kita. Rajin puasa tapi nggak tahu ilmunya puasa, tertolak Pak. Tertolak. Maka yang paling bahaya itu fakir ilmu. Ketika seseorang miskin ilmu, nggak punya ilmu, itu paling bahaya. Makanya Bapak Ibu, anak kita dididik, Bang Firman, dididik yang bagus. Pastikan anak ini punya ilmu. Pastikan punya ilmu. Masalah harta bisa dicari, kedudukan bisa dicari. Kalau sudah punya ilmu, harta, kedudukan itu menjadi mudah. Tapi kalau punya harta, punya kedudukan, ilmu nggak ada, malah bikin rusuh mulu kerjaannya. Makanya ilmu menjadi sangat penting. Jangan sampai fakir ilmu. Mas Firman saya kan udah punya harapan nih, besok anak saya semoga jadi begini gitu kan. Pastikan dia punya dasar ilmu. Ilmu yang mana? Pertama, yang harus diketahui adalah ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus kita didik dulu Bapak Ibu. Ilmu hal itu meliputi apa? Satu, akidah. Pemahaman anak terhadap Tuhannya, pemahaman anak terhadap Rasulnya, pemahaman anak terhadap agamanya. Yang kedua, ilmu hal adalah ilmu fikih. Kehidupan kita sehari-hari dari melek mata sampai tidur mata kita tidak akan lepas dari namanya hukum fikih. Selalu bersinggungan dengan ilmu fikih. Dari wudhu, sholat, mandi, segala macam, semua membutuhkan ilmu fikih. Maka pastikan anak kita mendapatkan ilmu hal, akidahnya bagus. Kenalkan anak kita dengan
Tuhannya, kenalkan dengan sifat-sifat wajibnya. Pak, Bu, ada berapa sifat wajibnya Allah? Ini yang tim hadroh nih, ada berapa sifat wajibnya Allah? 20, hafal nggak? Ayo bareng-bareng. Al-wujud bidam baqa mukhalafatul hawadisi iya muhur wahdaniyah qudrat iradat ilmun wasul kalam qadiran muridan aliman basiran mutakalliman mawjud. Sudah. Anak-anak sekarang udah langka yang hafal begituan, Pak. Beda zaman kita kecil, musola, masjid, itu pujiannya sebelum qomat pakai ituan. Nah ini anak-anak udah mulai nggak kenal tuh sifat wajib Allah. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kenalin tuh, Allah tuh siapa? Allah itu zat yang maha wujud. Wujudnya Allah tuh bagaimana? Sama nggak dengan wujudnya manusia? Terangkan, Mbak. Allah itu bersifat kekal, bako. Kekalnya Allah bagaimana? Terangkan. Allah itu dahulu tanpa ada mendahuluinya. Bagaimana logikanya? Bapak harus pintar-pintar memberikan pemahaman terhadap anak. Dan itu penting, Pak. Sehingga kapan waktu Bapak mati, ada rencana mati nggak, Pak? Ada kan? Anak udah kokoh, akidahnya udah bagus, ilmu fikihnya juga udah bagus. Bapak mati tenang, Pak. Tapi kalau anak nggak kenal Tuhannya, sifat wajibnya aja nggak tahu, kok bapaknya mati, ibunya mati, kira-kira ini anak gimana? Masih mau sholat apa enggak? Masih iman sama Allah apa enggak? Karena kehidupan manusia akhir zaman itu, Pak, luar biasa. Iman itu bukan hanya bukan hanya tebal menipis, keluar masuk, Pak. Pagi iman, sore udah kufur. Akhir zaman nanti begitu, Pak. Sore iman, malam udah kufur. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Akan ada generasi akhir zaman yang pertama adha'us shalah. Generasi yang suka menyia-nyiakan sholatnya, berani ninggalin sholat, gak ada rasa takut meninggalkan sholat. Sudah muncul belum generasi model begini? Udah muncul belum? Bapak cek anak remaja Bapak di rumah sholat subuhnya jam berapa? Wih, punya anak remaja di rumah, Pak? Jam berapa sholat subuhnya? Ini tim hadrah sholat subuhnya jam berapa? Jam 4 mau belum masuk. Jangan sampai begini, wah hadir semangat sampai larut malam, begitu subuh kesiangan semua. Jangan. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Muncul generasi model begitu, wattaba'us syahwat, generasi yang senang menurutkan hawa nafsunya, main game berjam-jam, bahkan semalam suntuk main game. Ada model begitu. Masya Allah. Udah nggak ingat kerja, nggak ingat sholat, apalagi udah kenal namanya judol. Apa tuh judol, Pak? Masya Allah, udah main slot judi, udah gila itu bocah. Susah dibilangnya udah susah kalau udah begitu, Pak. Tim hadrah ada, jangan dong. Bayangin, Pak, kalau itu terjadi menimpa anak kita, pas kita mati, udah mati, terus yang ngirim doa kita siapa? Maka disinilah pentingnya
mumpung anak masih kecil, didik sekuat tenaga, pastikan pendidikan agamanya dapat, akidahnya bagus, fikihnya bagus, akhlaknya juga bagus. Terakhir untuk Bang Firmansyah, setelah ketika anak itu lahir, diadamkan dan dikomatkan, sudah, nanti bacakan kuping kanan surah Al-Insyirah, bacakan kuping kanan, tiupkan. Kuping kiri surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tiupkan kuping kiri. Sudah belum? Belum dikerjakan? Nanti kerjakan. Tujuannya apa? Biar bocah ini tidak diganggu oleh musibyan. Musibyan itu siapa? Jin yang tugasnya ganggu bayi. Kadang-kadang mungkin ibu suka dapetin ada bayi tahu-tahu nangis kelenger, celeng, tapi nggak ada air matanya. Ada kan begitu, Bu? Itu namanya bayi lagi digoda jin. Biar nggak tergoda, bacakan itu. Terus saya ajarin cara nanam ari-ari. Udah ditanam belum? Dibaca-bacain nggak? Nggak nanya sih. Orang dulu mitosnya biar pinter, ari-ari ditanam kasih pulpen sama buku, begitu katanya. Biar pinter, iya. Ada mitos begitu di Belah Timur. Kok nggak sekalian komputer masukin? Saya ajarin Bapak Ibu, jangan menganggap remeh. Ari-ari itu sedulur kandung. Kalau bahasa Jawanya sedulur tua. Ari-ari terganggu, bocah terganggu. Ari-ari bermasalah, bocah juga bermasalah. Percaya nggak percaya, itu kajiannya. Nih keponakan beliau nanam ari-ari deket kuburan, ya celeng itu bayi, Pak. Ya itu Bu Yayat, saya dipanggil Kiai, ini bayi nangis mulu. Begitu kita wirid, petunjuknya ari-arinya bermasalah. Saya nanya, ari-arinya di mana? Di belakang kuburan. Loh, ari-ari kok ditaruh di kuburan? Pindah, Pak. Makanya kenapa orang tua kita ngajarin kayak ari-ari itu ditanam, atasnya dikasih lampu, betul? Terus dikasih kurungan, ya. Kenapa tujuannya, Pak? Itu bijaknya orang tua dulu, Pak. Dikasih lampu biar nggak diganggu binatang buas. Kok hari-hari sampai dikeruk binatang buas, dimakan binatang buas, masalah besar bagi bayi itu, Pak. Dikasih kurungan biar nggak diganggu, Pak. Nah, itu alasannya secara logika. Makanya terlepas dari masalah itu, cara nanamnya ya udah terlanjur ya, nggak apa-apa, terlanjur nanti kerjakan biar aman. Satu, bacakan ayat kursi. Nanti di air bacakan, karena udah terlanjur ditanam, bacakan di air. Nanti sampai pada kalimat wala ya'uduhu hifdzuhuma, diulang 3 kali tanpa nafas. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus nanti sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma wala ya'uduhu hifdzuhuma wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul, sekali bacakan, tiupkan di air itu. Terus yang kedua, bacakan 2 ayat terakhir surah At-Taubah yang sering dibaca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil. Tiupkan di air itu, Bang Firman, air itu nanti tuang ke tempat nanam ari-ari. Pastikan air itu bisa ngerembes sampai ke ari-ari. Insya Allah ari-ari selamat. Kalau ari-arinya selamat, gak ada gangguan, bayi juga tidak ada gangguan, aman. Nanamnya di mana? Ada, belum dicor kan? Nah, kali udah dicor, bongkar, siram air yang banyak, pakai air bacaan tadi, selamat.
Itu Bapak Ibu dirahmati Allah, cara kita mendidik anak dari mulai dalam hari-hari kita udah iringin dengan doa. Anak lahir yang didengar kalimat adzan dan iqamah. Ini ajaran Islam agar menjadi anak yang solih, anak yang berbakti, anak yang bisa menolong orang tuanya di dunia dan di akhirat, dan bisa menarik ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.